Ya, jumpa lagi bersama kami di Masalah Pajak. Kali ini kita akan membahas apa penyebab setiap kita laporan e-faktur di 3.0 yang kini lewat web e-faktur sering terjadi SPT tidak valid. Nah, kita akan membahas penyebabnya apa, dan 3 penyebabnya akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Penyebab yang pertama adalah SPT kurang lengkap. Jadi SPT itu ada kelengkapannya, misalnya penandatangan siapa, jabatan siapa, dan lain-lain. Ini kita mengisi ini adalah ketika pertama kali kita membuka web e-faktur. Ketika pertama kali membuka web e-faktur, kita mengisi profil aplikasi atau profil penggunanya. Nah, di situ dituliskan siapa penandatangan e-faktur, penandatangan SPT, dan jabatannya apa. Dan ini harus kita isi sesuai dengan yang selama ini berjalan. Mungkin di e-faktur selama ini penandatangannya adalah si A, maka di sini di web e-faktur ini kita harus tuliskan namanya si A dan harus persis namanya. Kemudian kalau di sebelumnya penandatangan SPT si A, jangan kita tulis di web e-faktur ini si B. Ini mungkin penyebabnya, maka akan ada valid SPT ya, tidak valid. Nah, penyebab yang kedua adalah mungkin belum masuk ya NTPN-nya. Jadi bila kita ada kurang bayar, maka NTPN-nya harus dimasukkan. Kalau ini tidak dimasukkan, maka SPT kita tidak akan valid. Dan ini masalah NTPN, mungkin ada juga kesalahan angka, kesalahan huruf, karena memang NTPN sangat sensitif dan ini harus kita pastikan huruf atau angkanya itu harus benar-benar masuk. Dan yang paling sering membuat kesusahan WP adalah kalau antara membedakan huruf 0 dengan angka 0, huruf O dengan angka 0. Nah, penyebab yang ketiga adalah mungkin di SPT teman-teman tanggalnya belum pas. Kalau yang saya perhatikan selama ini, tanggalnya itu adalah sesuai dengan tanggal kita melaporkannya. Jadi itu tidak perlu dirubah. Tapi kalau teman-teman merubahnya, mungkin jadi di atas tanggal tersebut, atau mungkin bulannya jadi bulan berikutnya, maka itu akan salah. Jadi harus benar-benar persis, tanggalnya tidak perlu dirubah lah, karena itu memang sudah dari sananya. Tapi kalau kemudian kalau masa SPT-nya salah, nah ini mungkin kita salah memilih masa SPT-nya. Karena kalau kita ketahui bahwa kalau kita melaporkan seperti saat ini, kita melaporkan PPN, maka yang kita laporkan adalah bulan masa atau bulan 9 September. Jadi waktu kita lapor, di situ sudah kelihatan bahwa kita kan memilih di situ tahunnya tahun berapa, kemudian masanya masa berapa. Jadi jangan sampai salah, tahunnya harus benar 2020, kemudian masanya harus benar yaitu bulan 9, karena sekarang walaupun sekarang bulan 10, yang kita laporkan adalah PPN bulan 9. Jadi kalau misalnya nanti bulan 11 kita laporkan, nah yang kita laporkan di bulan 11 itu adalah SPT bulan 10. Jadi ini jangan sampai salah. Kemudian tahunnya juga diperhatikan, jangan sampai salah. Ya, ada beberapa orang yang saya lihat menyatakan bahwa penyebab tidak validnya SPT itu adalah karena sertifikat elektronik expired. Tapi menurut kami adalah bukan itu, karena kami sudah melaporkan beberapa perusahaan yang expired sertifikat elektroniknya, tapi masih bisa kita laporkan, dan nanti kita akan tunjukkan buktinya kepada teman-teman semua. Ya, kita akan melihat sertifikat elektronik yang sudah expired tapi SPT-nya tidak valid, dan buktinya dia masih mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Saya memakai Firefox di sini. Kita ke option di atas, pojok atas, kemudian kita ketik di pencarian dengan kata chart, kemudian view sertifikat, kita klik. Setelah itu kita cari, saya akan cari perusahaan yang sudah expired sertifikat elektroniknya.
Ini akan kita buktikan apakah bahwa sertifikat yang expired tidak membuat SPT tidak valid. Coba kita akan lihat. Ini dia. Nah, ini dia udah kita view ya sertifikat elektroniknya. Kita akan lihat ke bawah. Iya, dan ini adalah di sini adalah not before. Jadi dia dibuat 2016, kemudian masa berlakunya sampai 2018, artinya udah 2 tahun expired. Udah 2 tahun expired. Tapi perusahaan ini tetap bisa saya laporkan dan SPT-nya tidak valid. Jadi SPT-nya valid dan saya bisa mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya. Nah, ini adalah bukti penerimaan elektroniknya dan ini adalah perusahaannya. Dan ini membuktikan bahwa sertifikat elektronik yang expired atau habis masa berlakunya atau kadaluarsa tetap bisa melaporkan SPT dan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Ya, itulah beberapa hal yang menyebabkan SPT tidak valid ketika kita melaporkan di SPT di web e-faktur yang e-faktur 3.0 ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang memiliki masalah dengan hal ini bisa teratasi dan bisa melaporkan SPT-nya sehingga tidak ada denda sebesar Rp500.000. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.